Setiap perbuatan pasti ada balasannya, entah itu perbuatan baik ataupun buruk. Seperti halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Lantas, bagaimana jadinya saat orang-orang yang berbuat jahat harus terjebak di dalam sumur gelap dengan kedalaman yang tidak bisa diukur? Setidaknya itulah gambaran keadaan sebuah sumur bernama Barhut. Tak dipungkiri, kondisi itu membuat siapa saja mendengarnya akan merinding. Sumur Barhut sendiri merupakan goa yang berada di lembah Hud di sekitar makam Nabi Hud alaihi salam sebagai tempat berkumpulnya arwah orang-orang kafir dan calon penghuni neraka dari seluruh penduduk dunia. Subhanallah. Untuk menuju sumur Barhut digambarkan harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota Tarim provinsi Hadramaut dengan lintasan arah menuju provinsi Mahroh, Yaman Selatan. Konon, ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, malaikat membawa arwahnya menuju langit. Namun dengan alasan tersendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membawa arwah-arwah itu ke sumur tersebut dulu sampai kiamat tiba. Mendengar cerita itu memang terkesan hanya sebuah mitos, namun banyak orang-orang yang memperbincangkan dan meyakininya. Tak hanya orang awam, tapi juga para ulama yang turut membahas sumur Barhut ini. Dalam kitab At-Taisir Bishrah Al-Jami Ash-Shagir disebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang sangat dalam di Hadramaut. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya, sehingga dapat diartikan bahwa sumur Barhut tak bisa diukur kedalamannya dengan menggunakan alat apapun. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, sesungguhnya roh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramaut, dan roh mukmin di Jabiyah. Sedangkan untuk telaga Barhut di Yaman dan Jabiyah ada di Syam. Menguak kisah Islam tentang sumur Barhut, bagaimanakah pandangan tokoh agama melihat kebenaran sumur tersebut? Ngomongin masalah sumur Barhut atau Baharut, ada di dalam beberapa hadis dinyatakan sebaik-baik air adalah air Zam-Zam dan seburuk-buruk air adalah air sumur Baharut yang berada di Hadramaut, Yaman. Jadi keberadaan sumur Baharut ini adalah memang dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan tempat roh-rohnya orang-orang kafir. Karena kenapa? Karena memang dia adalah sumur yang sangat angker yang ada di Hadramaut, yaitu Yaman. Kemudian dalam hadis juga dari athar dari Ibnu Abbas dan dari Anas bin Malik bahwasanya roh-roh orang beriman ditempatkan di Jabiyah, yaitu Jabiyah negeri Syam. Adapun roh-roh orang kafir berada di negeri yaitu Hadramaut, yaitu sumur Baharut. Jadi kalau dinyatakan sumur Baharut tempat orang kafir atau arwah-arwah orang kafir, benar banget. Makanya di sumur adalah angker seangker-angkernya. Begitu Pak. Barhut menurut bahasa Himyar kuno yaitu sebuah dinasti yang pernah berkuasa pada zamannya. Kemudian dia memiliki harta yang melimpah ruah yang begitu banyak, sehingga dengan hartanya ini dia bingung mau dikemanakan. Kemudian khawatir akan dirampok, kemudian akan dirampas. Kemudian dia menyembunyikan hartanya itu, dia pergi ke suatu lembah, kemudian dia meminta bantuan jin, kemudian untuk menggali sebuah sumur yang saat ini yang kita kenal dengan sumur Barhut. Penduduk kota Yaman, ada sebagian orang yang penasaran, ingin melihat lebih dekat keberadaan sumur Barhut itu. Kemudian ketika sudah mendekati sumur Barhut itu, aroma bau busuk sudah tercium di hidung mereka. Namun mereka tidak ada yang berani untuk mendekati sumur Barhut itu. Ada apa sih di sumur Barhut itu? Ternyata ruhnya orang-orang kafir berada tersimpan di sumur Barhut. Banyak orang bertanya, apakah sumur Barhut itu tempat berkumpulnya ruh atau arwah daripada orang-orang kafir? Dalam konteks pandangan Islam telah dijelaskan bahwasanya orang yang telah meninggal dunia menghadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditempatkan dalam 2 tempat yang berbeda. Yang pertama untuk orang-orang yang beriman dengan amal baik, amal soleh dalam kehidupan mereka, maka Allah akan tempatkan mereka dalam suatu tempat yang namanya Illiyin.
Sedangkan orang-orang yang tidak beriman menolak perintah Allah, menolak ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak beriman, yang akan dikumpulkan dalam sebuah tempat yang namanya Sijjin. Meski belum bisa dibuktikan kebenarannya, lantas benarkah bahwa sumur Barhut merupakan ujung dunia dan dapat dikatakan sebagai tepi jurang neraka? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, alam dunia dengan segala bentuk kesempurnaannya, maka ini menggambarkan bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempurnaan yang Allah ciptakan, maka tidak boleh yang namanya manusia menggambarkan suatu tempat yang Allah ciptakan ini sebagai gambaran daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang surga, bicara tentang neraka, ini adalah sesuatu yang gaib, rahasia Allah yang sudah pasti akan terjadi. Hanya ada satu orang manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ganasnya api neraka dan melihat indahnya surga, adalah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang kalau kita lihat beberapa keterangan hadis dari Nabi, ini sebelum ditemukan sekarang kan memang 14 abad yang lalu Nabi udah bersabda bahwasanya sumur Barhut ini, ya, sumur Baharut ini airnya itu sangat bau, bernanah dan sangat busuk. Dan dia sangat dalam, gelap. Jadi kalau kita lihat ke dalam beberapa keterangan ini bisa menggambarkan bahwasanya adalah nerakanya dunia, itu gambaran neraka. Karena kan memang di dalam Al-Quran dinyatakan orang kafir itu diberikan minum dari darah dan nanah yang busuk. Na'udzubillah wala'iyyazubillah, semoga kita dijauhkan dari hal demikian. Tak berhenti sampai di situ. Kisah sumur Barhut juga tertuang dalam kitab Gharibul Hadis li Ibni Khutaibah, bahwa ada seorang laki-laki di daerah keberadaan sumur tersebut. Ia kerap mencium bau busuk saat melewatinya, kemudian berhenti sejenak. Lalu dirinya mendapatkan kabar tentang kematian pembesar-pembesar kafir, dan kemudian menyadari bahwa bau busuk itu bersumber dari sumur Barhut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari alam surga, iblis berjanji akan menggoda umat manusia sampai yaumul kiamah nanti. Ketika diturunkan di muka bumi atau di alam dunia, banyak daripada bangsa iblis ini atau jin, mereka membuat singgasana di atas laut, di atas perairan yang sangat luas, di atas sumur-sumur yang tidak bertuan. Ada juga yang membuat singgasana di hutan, pegunungan, atau bahkan banyak daripada mereka itu mengisi ruang-ruang yang kosong yang ada di alam dunia. Sifat iblis atau jin ini adalah selalu memberikan aroma-aroma yang tidak menyenangkan, aroma-aroma busuk, dan sering mengganggu manusia dengan suara-suara mistis mereka. Hal ini mereka lakukan bahwasanya tujuannya untuk mengelabui atau meruntuhkan keimanan manusia. Orang-orang yang beriman, yang selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan mereka, pasti selalu Allah berikan ujian. Dan salah satu yang Allah berikan ujiannya ini adalah bagaimana mereka siap dengan tipu daya jin atau syaitan itu sendiri. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, khairim ma'in ala wajhil ardi ma'un zamzam fihi ta'am minat tu'mi. Sebaik-baik air di muka bumi ini ialah air Zam-Zam. Dia seperti makanan ketika dikonsumsi untuk minum, namun bisa mengenyangkan. Inilah air Zam-Zam. Namun sebaliknya kata Rasulullah, wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un biwadi Barhut. Dan seburuk-buruk air di muka bumi ini ialah air yang terletak di lembah sumur Barhut. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Air sebaik-baik kata Rasulullah di mata Allah ialah air Zam-Zam yang bisa mengobati segala macam penyakit. Namun seburuk-buruk air di dunia ini ialah air yang berada di lembah sumur Barhut.
Bahkan menurut syariat Islam, manusia kafir adalah mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang harus disembah, serta menolak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Ciri-ciri orang kafir dalam kehidupan dunia bisa kita lihat ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ciri-ciri orang kafir itu adalah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu ciri yang kedua, apabila disampaikan kebenaran ke dalam diri mereka, mereka akan menolak kebenaran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri yang ketiga, di dalam kehidupan mereka lebih senang bersekutu dengan kemunkaran dan kemusyrikan daripada mereka berteman dengan kebaikan untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa api neraka. Yang pertama, jaga diri kita dulu. Kalau kata surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Jaga di sini apa? Jaga dirimu, jaga diri sendiri dengan apa? Menjaga perintah-perintah Allah. Seperti sekarang bulan Ramadan, puasa ya puasa, bayar zakat ya bayar zakat. Bismillah. Jadi jaga dirimu dulu, habis kita baru kita kasih tahu orang lain, terutama keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu. Jadi keluarga kita dulu, udah keluarga udah bener, baru dari itu kita keluar, ya kan? Kasih tahu teman, kerabat, saudara, kita kasih tahu biar bisa menjaga perintah-perintah Allah. Jagalah dirimu, maksudnya apa? Jagalah perintah Allah, jagalah perintah Nabi gitu. Ya pemirsa, banyaknya riwayat kisah yang disampaikan sepatutnya tidak diperdebatkan mana yang paling benar. Mau percaya atau tidak, kita sebagai manusia sudah sepatutnya untuk selalu berbuat baik agar terhindar dari golongan orang-orang penghuni neraka. Allahu Akbar.